sebenarnya masalah ini bisa kita atasi. Asal kamu Widya, Diki, hidup rumah tangga harus ada kerjasamanya. Itu yang Papa maksud. Percuma, Pak. Ini udah berulang-ulang. Dibilang Udah ya? berulang-ulang, Pak. Seburuk Nggak apa sih bisa. aku di mata kamu, Pak? Alah, Aku kamu tanya, tuh. seburuk apa tau nggak? Oke, Ya. saya belum mendapatkan akar permasalahan kenapa pembantu tidak betah. Kalau pembantu dijatahin, saya pikir banyak orang melakukan itu asal aturannya jelas, ya kan? Oke. Jam kerja mungkin. Jam kerjanya gimana, Widya? Ya, kenapa bisa begitu? Sampai pada suatu saat mau lebaran, pembantu pulang dan istri tetap keluar, tetap ke salon, dan Anda tahu yang bekerja di rumah adalah suami. Hebat banget Cuci suaminya. piring, Waduh, apa bersih-bersih, Bu. Gila lo, nyari makan juga gitu, kepala keluarga juga, nyuci piring juga. Sementara Suami. istrinya di salon. all in one itu namanya. Di mana nyari suami kayak gitu, Bu ya? Ya itu Diki. Coba. Nggak banyak stok kayak gitu. Oke, daripada banyak ngomongin orang, kita lihat ini pengakuan mereka. Sebenarnya selama ini saya tidak tahu kalau sifat istri saya seperti ini. Pantesan di rumah tidak ada satupun pembantu yang betah. Apalagi kalau melihat kelakuannya. Sifatnya kalau di rumah perintah. Saya nggak suka ya suami saya bicara seperti itu. Pakai bilang saya bos lah. Ya sekarang wajar dong. Yang menggaji pembantu di rumah itu kan saya. Saya memegang semua kekuasaan di rumah. Kalau pembantu nggak betah di rumah, itu karena kesalahan dia sendiri. Bukan kesalahan saya. Saya ingin istri saya menghargai orang lain, jangan semena-mena terhadap pembantu. Sekarang pembantu mudik, masa saya yang disuruh mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Memangnya saya dianggap apa? Bisa makan seperti pembantu? Saya ini kepala keluarga. Ya pastilah saya menghargai suami saya sebagai kepala rumah tangga. Kok dia jadi aneh gitu ya? Sekarang wajar aja kalau kita berbagi tugas. Itu pun karena pembantu saya sedang mudik dan belum ada penggantinya. Dan saya nggak pernah menganggap suami saya sebagai pembantu. Pembantu sedang tidak ada. Bukannya dia sadar mengerjakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Sekarang dia malah pergi dengan teman-temannya. Arisan lah, salon lah. Kalau seperti ini caranya, saya lebih baik pisah. Emangnya pantas suami saya minta pisah cuma gara-gara saya minta tolong mengerjakan pekerjaan rumah? Itu pun semua gara-gara pembantu mudik. Kalau memang dia nggak suka, tinggal bilang aja ke saya. Susah amat sih. Percakapan ini kami ambil pada saat pembantu pulang suasana lebaran kemarin ya. Iya. Yang lebih luar biasa bahwa ini istri karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Barangkali mereka karena kawin muda, pacarannya nggak lama, dia nggak tahu perannya sebagai istri. Ya. Dia juga tidak menghargai peran pembantu. Ya, jadi dia marah-marah karena nggak ngerti gitu. Akhirnya pembantu banyak yang nggak betah, Bu. Jadi keluar masuk dalam rumah tangga mereka nih ya, pembantu tuh hanya berapa minggu keluar, ganti, keluar, ganti, keluar, ganti. Ya, karena sang istri selalu marah-marah, merasa bahwa pembantu tidak becus, padahal dia ngarahkannya yang tidak ada. Ya. Ya. Baik, kita langsung panggil saja Diki, Widya, dan Keluarga. Semuanya Silakan. Ini Diki. Oke. Anda ya Halo. datang ke kita ya. Widya mana? Hai Widya. Wah, cantik kamu ya. Masih muda. Ini Ibu. Ibu siapa? Ibu. Ibunya Widya. Widya. Ini kakaknya. Ini Ibu. Halo. Oke. Hai. Oke. Ini Bapak ya. Hai Mas. Terima kasih, makasih. Wah, Anda periang banget ya. Saya ngelihat nih keluarga nih beginilah harusnya ya. Bukan keluarga yang datang ke studio untuk berperang. Tidak, kita akan mencari solusi malam ini. Pak, silakan duduk, Pak. Silakan, silakan. Wah, ini kayaknya penuh senyum nih Ya. ini. Mudah-mudahan tidak ada pertengkaran. Mudah-mudahan peran kita ini ya. Silakan minum. Oh, nggak ada ya. Ya. Oke. Sini, Mas. Diki. Sini. Deket-deket ya. Silakan, Apa, ya. gini. Nggak usah, nggak apa-apa. Sudah ada pencemburu? Nggak cemburu ya. kan? Boleh saya berdiri di samping Dian udah Diki? aman kok, Boleh. bukannya Ima. Oh, Dian udah aman. Yang nggak aman Mas Helmi, single soalnya. Oke, Diki. Oh, single itu malah lebih aman tau, Pak. Ada keluhan apa nih? Bisa diceritakan lagi pada Oke. kami? Ya, istri saya itu suka keluyuran. Jadi setiap selesai pulang kantor, dia itu suka clubbing, suka party arisan sama teman-temannya lah. Jadi otomatis pekerjaan rumah tangga itu saya handle semua. Ya. Dan harga diri saya sebagai seorang suami itu Apa sih yang Anda lakukan? terinjak-injak. Saya cuci piring. Pembantu di mana? Mbak tuh kebetulan sedang mudik. Sedang mudik. Iya. Oh, ini kejadian pada saat sekarang ini, pada saat lebaran kemarin itu aja ya? Iya. Belum pulang sampai sekarang pembantu? Belum. Dan katanya nggak akan pulang? Dan itu tidak akan pulang karena ya memang istri saya yang terlalu sangat Ganas. bosi sekali.
kenyataannya kayak gitu kan, Ma? Terus apa yang membuat pembantu tidak betah? Menurut Anda? Mhm. Pada Saya dasarnya dengar pembantu keluar masuk ya? Iya. Sebentar. Tatar. Jadi Bapak ini bingung sama kamu, Dik, Widya. Tiba masalah sepele, tidak ada pembantu, sampai ribut begini. Ya, ya. Ini sebenarnya masalah ini bisa kita atasi. Asal kamu, Widya, Diki, hidup rumah tangga harus ada kerjasamanya. Itu yang Papa maksud. Percuma, Pak. Ini udah berulang-ulang. Dibilang Udah ya? berulang-ulang, Pak. Seburuk Nggak apa sih bisa. aku di mata kamu, Pak? Alah, Sekarang aku kamu tanya, tuh- seburuk apa tau nggak? Oke, Ya. saya belum mendapatkan akar permasalahan kenapa pembantu tidak betah. Kalau pembantu dijatahin, saya pikir banyak orang melakukan itu asal aturannya jelas, ya kan? Oke, Jam kerja mungkin. Jam kerjanya gimana, Widya? Tinggal di rumah? Tinggal di dalam rumah kan pembantu? Pembantu pasti tinggal di dalam rumah lah, mengurusi semuanya. mungkin Dan saya beritanya nggak pernah semena-mena, tahu ya bentak-bentak. pekerjaan rumah itu Mbak seperti apa. Pokoknya saya udah semua saya serahin sama pembantu. Iya, Pak. Silakan, Pak. Sekarang gini, Widya. Kamu sebagai istri harus hormatilah suami. Apalagi Saya sekarang. menghormati dia kok, Pi, sebagai suami. Sebentar, sayang. Kamu kan sudah punya anak. Justru kamu tuh harus ada kerjasama. Hidup rumah tangga itu harus ada harmonisnya. Alah, nggak bisa. Asal Papi tahu ya, Pi ya. Dari Bapak nggak dulu- usah terlalu. Ini belum tunjuk loh, Pak. Dek, wajar. Stop. Ini ada anak. Mbak, maaf. Di sini, Mbak, Loh. Mbak, dengar saya. Ini juga. Ini nggak boleh begini. Mbak salah. Bapak orang tua. Walaupun Widya punya orang tua, tapi Widya sudah menikah dengan Diki. Otomatis Menjadi menjadi orang tua. Jadi kalau memberikan nasihat, maaf Mbak, saya nggak setuju kalau Mbak berkata tadi begitu Bapak kepada tidak Bapak. berhak. Punya hak banget. Setuju Karena hak banget. Saya tanya. Boleh begitu, maaf. Ya. Biar kita tahu hak dan kewajiban masing-masing. Ya, Sekarang gini ya, walaupun itu mantu saya, tetap itu anak saya juga. Mbak. Bukan. Saya bukan menonton istilahnya mantu saya. Enggak. Semua saya sayang sama mantu dan anak. Semua saya sayang. Enggak ada yang dibeda-bedakan. Asal Papi tahu ya, Pi. Dari dulu tuh saya sebenarnya belum siap punya anak. Tapi dianya aja yang buru-buru pengen punya anak, tau nggak? Ya, Saya ini belum persoalan bilang. lain. Belum. Ya, ini persoalan lain ya. Ini persoalan lain, ini persoalan lain. Saya tuh belum siap Kamu tuh kalau dari ada awal anak. gitu. Saya nggak setuju pernikahan kalian. Ini persoalan lain. Widya sayang, Mama kan gak pernah keras kepada kamu. Mama selalu menasihati supaya kamu mengerti akan kewajiban seorang istri. Itu nggak bisa Mas gituin, Mas. Sebentar, Aduh, Diki. Diki juga nggak boleh sedang seperti itu. bicara. Mama juga bicara dengan Deki supaya kamu sebagai kepala keluarga harus bisa merangkul istrimu supaya menjadi seperti seorang istri yang baik. Nah, Ya Diki, jadi Widya dengarkan kata Mama sayang, kamu masih cinta sama Diki kan? Saya masih cinta mas sama dia, Oke, tapi Diki. saya nggak suka dengan caranya dia seperti itu, Baik, mengatur orang seenak. baik. Alah, saya pokoknya tuh, Sebagai istri saya udah capek, Mah. Terus terang saya udah capek. Saya mau pisah. masih bisa diperbaiki sayang, asal kalian dua mau memperbaiki kekurangan masing-masing. Percuma, Mah. Diki, Nggak bisa dia kayak gitu. Udah Dik, nih kamu masih bisa tuh. Baik, Dik. Diki, kamu tahu nggak waktu sebelum kamu melamar dia? Mami bilang jangan kamu mempermainkan Widya. Widya ini Sekarang- manja. Ya sekarang kan posisinya kan kita sudah menikah, Mah. Sekarang saya sama Widya sudah menikah. Sebentar dulu ya, saya bicara ya. Jangan kalau di depan anak kita bilang ini anak manja, anak kesayangan. Karena Widya ini sudah berumah tangga. iya, Yang hidup di rumah tangga itu, kita harus bisa saling mengisi. Itu yang saya maksud. Boleh ikut campur dalam urusan Bukannya mau bukan ikut campur, bukan. sayang. Untuk memperbaiki. Mam, dia salah paham atas perkataan Mama tadi. Gini dah. Ini ada dua orang advisor. Barangkali Bu Wina. Ibu dapatkan obrolan saya dulu luar biasa pada malam ini. karena kita dari tadi keluar terus dari jalur. Iya, Gimana, Bu sebetulnya Wina? ini perkawinannya udah berapa tahun sih? Sudah 4 tahun atau baru 4 tahun? Baru 4 tahun. Iya, Tergantung kacamatanya aja. iya. Jadi Sudah 4 tahun, udah setelah lagi kita selesaiin. Iya. Kalau baru 4 tahun masih ada harapan ke depan lebih panjang. Masih ingat fenomena setengah kosong, setengah isi. Melihat satu gelas yang isinya separuh. Kalau setengah kosong, tinggal sedikit lagi kosong dong. Kalau setengah isi, akan ada harapan ke depan. Jadi masalah angle aja. Gimana, oke, Bu 4 Wina? tahun perkawinan ya. Berarti
ini masih dalam masa penyesuaian diri sebetulnya ya. Jadi masih mencari tahu masing-masing itu seperti apa, saling menyesuaikan. Yang jelas mereka menikah muda. Menikah muda, oke. Pacaran pun nggak lama ya? Pacaran baru 6 bulan. 6 bulan. Ketika perkawinan dimulai itu memang kita harus berusaha untuk saling menyesuaikan diri dari kedua belah pihak. Nggak bisa yang satu merasa paling benar sendiri, yang lain merasa saya begini adanya, terima saya apa adanya, nggak bisa. Semua harus saling menyesuaikan diri. Iya. Perpaduan antara dua orang yang dibesarkan di kultur yang berbeda, dari gen yang berbeda, dari cara pendidikan yang berbeda ya Bu Ini ya? pernikahan suka mau sama mau kan, suka sama suka kan? Bukan dipaksa kan? Waktu itu ngomongnya begitu lagi. Ya, gimana ya, sebenarnya saya belum siap sih menikah sebenarnya. Terus kenapa mau? Loh, Dia memaksa saya untuk menikah. Kamu jangan kurang ajar ya bilang saya maksa. Nggak boleh. Enaknya Bentar, Bu. orang ya. Ibu.